Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Fakta Kehidupan. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, kita absen-absen dulu nih. Kalian semua yang lagi pada nonton dari daerah mana aja? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya, karena udah banyak kemarin yang masuk di kolom komentar, komen-komen, nitip salam dan memberikan ya kritik dan saran untuk fakta kehidupan. Kemarin tuh ada juga yang dari Palembang, Medan, Lampung, terus Sulawesi, Kalimantan, Pontianak, Landak, terus ada juga yang dari Denpasar, Bali, Kediri, Jawa Timur, Surabaya, Jakarta, dan juga Pemalang. Dan luar negeri pun ada dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Arab Saudi, dan juga dari Cina. Pokoknya kami tidak bisa sebutin satu persatu karena banyak banget. Kami ucapkan terima kasih buat kalian setia menonton Fakta Kehidupan. Dan apalagi buat kalian-kalian semua yang subscribe Fakta Kehidupan, ditambah lagi masih percaya kami untuk membawakan kisah-kisah kalian. Kami ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih, dan tidak bosan-bosannya mendoakan kalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Nah, kali ini ada salah seorang subscriber kita mengirimkan sebuah cerita yang berjudul "Aku merelakan anakku menikah dengan seorang pelacur." Tak disangka pelacur ini justru lakukan hal tidak terduga. Ada seorang ibu merelakan putranya menikahi seorang pelacur. Tapi ujung-ujungnya pelacur ini melakukan hal yang tidak terduga. Pasti banyak banget dari kalian yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nah, seperti biasa nama dan tempat kita samarkan untuk kepentingan bersama. Ya, kadang kehidupan itu ya seperti itu ya. Kita selaku orang tua kadang menginginkan ya sesuatu hal, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus untuk anak-anak kita. Orang tua selalu memikirkan hal-hal yang baik dan bermutu untuk anak-anak. Tapi namanya juga orang, manusia. Itu ya kadang ada salah, ada benarnya. Nah, kisah ini tuh dialami seorang wanita, sebut saja namanya itu Bulina. Nah, Bulina ini mempunyai anak satu-satunya atau anak semata wayang yang sebut saja namanya Danu. Danu itu udah lama ditinggal mati oleh ayahnya. Sejak ya kurang lebih masih bangku SMA. Ayahnya sudah meninggalkan Ibu Lina dan Danu sendirian. Hingga akhirnya memaksa Bulina untuk menjadi single parent. Merawat, terus menafkahi, terus menjaga anaknya seorang diri. Nah, Bulina sendiri mempunyai usaha yaitu toko butik. Dari sana Bulina bisa mendapatkan uang untuk menafkahi Danu, untuk menyekolahkan Danu, untuk memberi makan Danu. Nah, Danu sendiri sekarang sudah bekerja. Setelah lulus dari kuliahnya, dia langsung bekerja. Nah, Danu dan Bulina ini sedang memiliki sedikit masalah perihal jodohnya si Danu. Bulina ini menginginkan jodohnya si Danu itu ya dari kalangan yang benar, kalangan yang baik, kalangan yang ya pokoknya bagus untuk anaknya, anak semata wayangnya. Tapi sedangkan Danu ini justru jatuh hati kepada seorang wanita yang sudah memiliki anak. Karena si Bulina itu tidak setuju dengan pilihan anaknya itu. Sebut saja wanita pilihan si Danu itu bernama si Mawar. Ibu Lina itu kerap sekali memanggil Mawar itu dengan nama pelacur. Dikarenakan ya Mawar itu sudah memiliki anak. Tapi orang tuanya atau ayahnya itu tidak jelas siapa. Hingga akhirnya Ibu Lina itu menyebut si Mawar itu dengan nama pelacur. Bukannya anak Mawar itu tidak memiliki ayah yang pasti. Tapi dari kisahnya si Danu yang menceritakan si Mawar itu, bahwasanya Mawar itu dulu itu memiliki seorang kekasih. Memiliki seorang kekasih, Mawar itu sangat mencintai dan mengasihi kekasihnya ini. Hingga akhirnya Mawar itu karena sudah dimabuk cinta, karena dibutakan oleh cinta, Mawar itu ya mau memberikan apa saja yang diinginkan oleh pria itu. Hingga akhirnya setelah ia memberikan kesuciannya kepada seorang pria ini, pacarnya justru kabur setelah mengetahui Mawar itu hamil. Nah, sekarang Mawar sudah melahirkan anaknya. Dan akhirnya karena ayahnya ini kabur, ibunya si Danu, Bulina ini memanggil Mawar itu dengan sebutan nama pelacur karena wanita murahan, kata si Bulina. Si Danu yang mengenal bahwasanya Mawar itu adalah orang yang baik. Mawar itu sudah menjadi ya wanita yang ingin berubah dari masa-masa kelamnya dan ingin membangun rumah tangga bersama Danu, rumah tangga yang seperti pada umumnya. Tapi itu terhalang oleh restu orang tuanya si Danu, Ibu Lina itu. Nah, karena tentang perihal jodohnya si Danu ini, Bulina dan Danu kerap sekali bertengkar apabila membahas jodohnya si Danu. Karena beda visi, beda misi di sana.
Sore itu setelah pulang kerja, Danu itu datang ke butiknya ibunya. Datang ke sana. Dia mencari ibunya. Sampainya di sana, memang ibunya itu memiliki beberapa karyawan di sana. Ibunya sedang asik menghitung di meja kasir. Datanglah dia. Ada apa Danu? Tumben sekali kamu datang ke sini. Kata ibunya Danu. Karena ibunya Danu itu sama Danu udah perang dingin, udah lama sekali perang dingin karena sering membicarakan tentang perihal jodohnya si Danu itu. Jadi begini Bu, aku datang ke sini ingin membicarakan hal penting kepada Ibu. Hal penting apa? Apa yang ingin kamu bicarakan? Kata ibunya Danu. Begini Bu, aku sudah membicarakan hal ini bersama Mawar dan orang tuanya. Jadi kami sepakat kami akan menikah 1 minggu lagi. Kata si Danu memberikan kabar bahwasanya Danu dan Mawar akan menikah 1 minggu lagi. Apa katamu? Apa ibu tidak salah dengar? Kamu akan menikah dengan pelacur itu? Yang benar saja kamu Danu. Emangnya nggak ada lagi wanita lain selain itu? Selain Mawar si pelacur. Bahkan anaknya sendiri itu tidak tahu siapa ayahnya. Kata Ibu Lina seakan-akan mengejek dan seakan-akan menghina seorang Mawar yang sudah menjadi pilihan si Danu. Ibu tidak pantas bicara seperti itu, Bu. Wanita manapun, orang manapun berhak berubah. Mungkin mereka memiliki masa-masa kelam di masa lalunya. Dan orang itu berhak untuk memilih dan berubah atas sifat buruknya di masa lalu. Jadi ibu tidak bisa menghakimi seseorang karena masa lalunya saja. Siapa tahu dengan ini dia bisa berubah. Kata si Danu. Danu, jangan gila kamu. Tolong pikirkan sekali lagi. Ibu cuma punya kamu satu-satunya. Ibu tidak memiliki orang lain lagi. Jadi tolong nurut dengan apa kata ibu. Apakah kamu mau penyakit ibu ini kambuh lagi setelah melihat kamu menikah dengan pelacur itu? Apa kamu mau ibu sakit-sakitan lagi? Kata Ibu Lina seakan-akan tuh ya mengancam si Danu. Bahwasanya kalau nekat si Danu menikahi Mawar si pelacur ini, ibunya akan sakit-sakitan lagi. Sakitnya ibunya itu akan kambuh lagi. Terserah ibu aja. Aku tuh udah muak ya Bu mendengarkan ancaman-ancaman ibu itu. Ibu selalu mendoakan hal-hal yang tidak baik untuk diri ibu sendiri. Jangan sampai doa-doa ibu dikabulkan oleh Tuhan Bu. Si Danu seakan-akan memperingati ibunya bahwasanya ibunya itu jangan mengancam dengan perihal kesehatan. Danu, pokoknya kalau kamu sampai nekat menikah dengan wanita itu, kamu harus pergi dari rumah ibu. Ibu tidak mau mendatangi pernikahan kamu. Kata Ibu Lina mengancam anaknya itu, si Danu. Ya sudah terserah ibu saja, pokoknya ini sudah menjadi pilihan aku. Aku tetap akan menikahi si Mawar. Hingga akhirnya Danu pun pergi dari butiknya sih. Ibu Lina itu ibunya sendiri pergi. Hingga akhirnya 1 minggu berikutnya, hari di mana Danu dan Mawar pun menikah. Di sana acaranya begitu meriah, acara yang begitu hikmat, acara yang didatangi beberapa orang tamu undangan di sana. Tapi di sana tidak ada ibunya si Danu, Ibu Lina. Ibu Lina tidak datang ke sana untuk menghadiri pernikahan anaknya itu. Si Danu. Ya hatinya si Danu bahagia dan begitu sedih karena ya dia bisa bahagia karena bisa menikahi wanita idamannya Mawar, dan dia juga sedih karena ibunya tidak datang ke sana. Orang satu-satunya yang ia miliki yaitu ibunya. Hingga akhirnya hari demi hari pun berlalu, kebahagiaan Danu dan Mawar dengan keluarga kecilnya itu makin hari pun mesra dan bahagia. Suatu ketika Mawar itu menanyakan keadaan ya perihal hubungan Danu dengan ibunya. Sayang, bagaimana keadaan kamu dan ibumu? Apakah sekarang kamu sudah baikan? Kata si Mawar. Ya begitulah, aku tidak tahu. Setelah pernikahan kita, aku sudah tidak lagi menghubungi ibuku lagi. Terakhir aku menghubungi dia terlalu marah. Begitu marah dengan apa keputusanku ini, menikahi kamu. Tapi bagaimanapun ini sudah menjadi pilihanku. Aku tetap ingin menikahi kamu dan ingin membangun rumah tangga bersamamu. Jadi ya ini udah keputusan aku. Apapun resikonya harus aku ambil. Walaupun itu harus jauh dengan ibuku. Ya tapi bagaimana jika ibumu terjadi apa-apa? Apakah kamu tidak khawatir dengan dia? Kata si Mawar. Seakan-akan tuh khawatir karena Mawar itu tahu bahwasanya ibu mertuanya itu dulu mempunyai penyakit yang cukup serius. Namun beberapa tahun ini sudah tidak lagi kumat. Dan Mawar itu ya khawatir apabila penyakit ibunya itu kambuh lagi. Ya aku tidak tahu. Tapi selama ini ibuku hanya bicara tentang penyakitnya itu hanya sebagai gertakan. Sebagai ancaman bagiku untuk tidak menikahi kamu. Tapi nyatanya sampai sekarang ya ibuku baik-baik saja. Ya harapanku ya seterusnya seperti itu saja, ibuku baik-baik saja. Walaupun sekarang aku sudah tidak lagi berkomunikasi dengannya, sudah lagi tidak bertemu dengannya, tapi doaku tetap bersama ibuku. Kata si Danu, karena Danu itu menyadari bahwasanya satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah ibunya, tidak punya saudara lain. Hingga akhirnya pembicaraan itu pun selesai. Nah tidak lama kemudian ayahnya si Mawar pun ngomong, mertuanya si Danu memberikan kabar kepada si Danu. Danu,
saya dengar orang tuamu sakit, apakah benar? Kata ayahnya si Mawar. Aku memang belakangan ini mendengar bahwasanya ibuku sakit, tapi aku kira itu hanyalah sebuah ancaman saja. Karena dulu sebelum menikah, ibuku sempat ngomong bahwasanya kalau aku menikahi Mawar, dia akan sakit-sakitan. Ya, bagiku itu hanya sebuah ancaman, bukan sebuah sesuatu yang harus dikhawatirkan, kata si Danu. Tapi orang tuanya si Mawar, mertuanya si Danu itu memberikan saran bahwasanya ya bagaimanapun itu orang tuanya si Danu. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan ibunya Danu, pasti Danu pun akan terseret-seret dan harus ikut tanggung jawab di dalamnya. Hingga akhirnya karena mertuanya menyarankan bahwasanya ya kalau begitu alangkah baiknya buat jaga-jaga kamu tetap menemui ibumu, menengok ibumu, melihat keadaan ibumu bagaimana. Ya jikalau memang itu hanyalah gertakan dan sebuah berita yang bohong, ya setidaknya kamu sudah memberikan kekhawatiran kamu, memberikan perhatian kamu kepada ibumu. Dan jika memang benar ibumu sakit, ya segeralah temui dia dan ya urusin ibumu itu, rawat dia, kata mertuanya si Danu, ayahnya si Mawar. Dan omongan itu pun diperkuat oleh istrinya si Mawar itu. Ya menurut aku ada benarnya mas, sebaiknya kamu temui ibumu, siapa tahu ibumu benar-benar sakit, kata si Mawar. Hingga akhirnya Danu yang sudah dikasih wejangan, dikasih nasihat, dikasih masukan oleh mertua dan istrinya itu, dengan terpaksa ia menemui orang tuanya, menemui Bu Lina ibunya. Dia datang ke butiknya karena si Danu itu berpikiran bahwasanya ini mungkin bohong, berita ini bohong. Siapa tahu ibunya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja dan sedang berada di butik. Sesampainya di sana, butiknya itu tidak ada ibunya, hanya ada beberapa karyawan di sana. Danu pun bertanya kepada salah satu karyawan ibunya itu, di mana Bu Lina, di mana ibuku? Apakah ibuku ada di sini? Kata si Danu. Maaf Mas Danu, Bu Lina sakit. Udah beberapa hari ini Bu Lina tidak datang ke butik, kata salah satu karyawan di sana. Ibu sakit. Sakit apa dia? Terus bagaimana keadaannya? Kata si Danu khawatir. Dia shock mendengar bahwasanya benar ibunya itu sakit. Saya kurang paham Mas, tapi saya dengar penyakit ibu kambuh lagi, kata karyawannya itu. Hingga akhirnya Danu yang mendengarkan bahwasanya ibunya sakit, ya langsung datang ke rumahnya. Sampainya di sana, keadaan rumah begitu sepi, tidak ada aktivitas di sana. Hingga akhirnya Danu masuk bertemu salah satu pembantu di sana, pembantu ibunya itu. Bi, ibu di mana Bi? Kata si Danu. Oh Mas Danu, ibu ada di atas. Ibu lagi istirahat di sana, kata pembantunya itu. Oh ya udah Bi, terima kasih ya, aku mau masuk ke sana. Hingga akhirnya Danu pun ke atas, ke kamar ibunya. Sesampainya di kamarnya Ibu Lina, Danu begitu terkejut bukan main melihat ibunya begitu berubah. Beda dengan beberapa bulan yang lalu saat ia datang meminta restu kepada ibunya. Ibunya kini sekarang tuh kurus, kering, keriput, seperti sakit yang begitu serius. Danu pun datang lalu memegang tangan ibunya itu. Bu, ibu kenapa Bu? Ibu sakit apa Bu? Kata si Danu khawatir kepada ibunya. Penyakit ibu kambuh lagi Danu, kata si Bu Lina dengan suara yang tertatih-tatih lemah. Ibu sudah periksa? Ibu sudah datang ke dokter belum? Kata si Danu. Ibu sudah datang ke dokter Danu, tapi kata dokter penyakit ginjal ibu memang sudah parah. Ginjal ibu sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Hingga akhirnya dokter menyarankan seminggu 2 kali ibu harus datang ke rumah sakit untuk cuci darah, kata si Bu Lina. Ya ampun bagaimana Bu, kok bisa semua ini terjadi kepada ibu? Bukannya ibu tuh kemarin tuh kenapa ibu mendadak sakit seperti ini? Kata si Danu khawatir. Iya mungkin ini karena kamu meninggalkan ibu Danu. Kamu memilih menikah dengan wanita itu, seorang pelacur. Dan mungkin doa ibu dikabulkan karena ibu berdoa bahwasanya apabila kamu menikah dengan wanita itu, lebih baik ibu sakit saja. Dan sekarang ibu menyesal atas doa-doa ibu itu. Kata si Bu Lina menyesal bahwasanya dia tuh berdoa apabila Danu itu menikah dengan wanita itu, dengan si Mawar, lebih baik si Ibu Lina itu sakit saja. Dan ini yang dirasakan, yang ini yang dikabulkan oleh Tuhan. Hingga akhirnya kata dokter itu menyarankan bahwasanya Bu Lina itu kalau bisa mendapatkan donor ginjal yang cocok dengan dirinya. Hingga akhirnya Danu pun berpikir, bukankah donor ginjal itu sulit? Dan jika pun ada, harga ginjal itu mahal. Dari mana Danu akan mendapatkan uang? Dari mana Ibu Lina mendapatkan uang untuk mendapatkan donor itu? Hingga akhirnya Danu pun pulang. Setelah sampainya di rumah, Danu menceritakan semuanya perihal kesehatan dan keadaan ibunya kepada si Mawar. Mas, bagaimana keadaan ibu? Kata si Mawar. Keadaan ibu begitu mengkhawatirkan sayang. Ibu sakit. Penyakit ibu yang lama itu sekarang kambuh lagi. Emang apa penyakitnya Mas? Ibu mengalami gagal ginjal.
Dulu memang sempat mengalami hal itu, tapi berangsur-angsur membaik. Belakangan tahun ini memang tidak memunculkan penyakit-penyakit itu. Tapi setelah kita menikah, entah kenapa ibu justru mendapatkan penyakit itu kembali. Yang mungkin itu doa dari ibu sendiri, kata si Danu. Si Mawar yang mendengarkan ceritanya suaminya itu merasa, apakah ini gara-gara dia? Mawar merasa menyesal dan merasa ya bersalah atas kejadian ini. Karena setelah menikah, justru ibu mertuanya justru jatuh sakit. Dan akhirnya membuat sedih suaminya itu. Itu sebagaimana solusinya biar ibu cepat sembuh, kata si Mawar. Ya mau nggak mau 1 minggu 2 kali ibu harus cuci darah. Itu pun hanya untuk meredakan sakitnya ibu saja, tidak menghilangkan sakitnya. Ya kalau mau sampai sembuh, sampai mendingan, kita harus mencari pendonor, donor ginjal. Kita harus mendapatkan donor ginjal yang cocok untuk ibu, kata si Danu. Itu pun kalau kita mempunyai banyak uang, mempunyai cukup uang, karena donor ginjal itu harganya mahal. Kita harus membayar yang pendonor itu dengan uang yang begitu banyak. Terus dari mana uang itu? Aku dapat uang dari mana untuk bisa menyelamatkan ibu dan mendapatkan pendonor itu? Donor yang cocok untuk ginjalnya ibu, kata si Danu. Hingga akhirnya tiba-tiba si Mawar tuh ngomong, bagaimana dengan ginjalku aja? Kata si Mawar. Bus, jangan sembarangan kamu, kata si Danu syok. Mendengarkan bahwasanya istrinya akan mendonorkan ginjalnya kepada ibu mertuanya itu. Ya nggak apa-apa mas, lagian itu adalah ibumu sendiri, ibu kandungmu. Dan itu ibu mertuaku. Kamu tidak mempunyai keluarga lain selain ibumu itu. Satu-satunya keluarga yang kamu miliki saat ini adalah ibumu itu mas. Jadi apapun caranya, bagaimanapun caranya, kita harus menyelamatkan ibumu itu. Ya, tapi kan masih ada cara lain. Cara lain bagaimana, Mas? Emang kamu punya uang sebanyak itu untuk menyelamatkan ibumu dari sakit ginjalnya itu? Jadi ya biarkan aku mendonorkan ginjalku, Mas. Biarkan aku berbakti kepada ibu mertuaku, kata si Mawar dengan keputusan yang bulat dan kekeh itu. Hingga akhirnya Danu pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena itu sudah keputusan si Mawar. Keesokan harinya dicek ginjalnya si Mawar. Hingga akhirnya setelah diperiksa, ginjalnya si Mawar itu cocok dengan Ibu Lina, ibunya si Danu. Hingga akhirnya dokter pun setuju untuk melakukan operasi kepada si Ibu Lina dan Mawar itu. Nah, Bu Lina yang mendengarkan bahwasanya ada pendonor yang ingin memberikan ginjalnya kepada si Ibu Lina itu, Ibu Lina pun sangat senang. Dia setuju bahwasanya akan dilakukan operasi. Hingga akhirnya Bu Lina dan Mawar pun dioperasi untuk mencangkokkan ginjal mereka. Setelah beberapa hari setelah operasi mereka sukses, Danu dan Mawar pun datang untuk menjenguk Bu Lina di rumah sakit. Saat itu Danu membawa Lina dengan kursi roda. Datang di sana masuk ke ruangannya Bu Lina. Nah, sesampainya di kamar rawatnya Bu Lina yang melihat Danu datang bersama istrinya Mawar, itu justru memperlihatkan bahwasannya mukanya itu nggak senang melihat kedatangan mereka. Ada apa kalian datang ke sini? Kata Bu Lina cuek di sana. Ini Bu, kami ingin melihat keadaan ibu, kata si Danu. Bagaimana keadaan ibu Bu? Apakah ibu sudah mendingan? Kata si Mawar. Ya begitulah, saya sudah sedikit agak mendingan setelah mendapatkan pendonor ginjal yang baik hati itu. Kata Bu Lina cuek kepada anak dan menantunya itu. Ya kalau begitu baguslah Bu, kata si Mawar yang mendengarkan penjelasan ibu mertuanya itu. Kamu kenapa kok sampai kamu dibawa dengan kursi roda juga? Kamu ikut-ikutan sakit ya? Dasar kamu tuh nyusahin. Baru saja menikah dengan anakku, kamu sudah nyusahin anakku kayak gitu, kata si Bu Lina. Seakan-akan menghina dan mengejek si Mawar di hadapan si Danu. Dari dulu tuh aku sudah melarang si Danu bahwasanya tuh gak usah menikah dengan kamu, pasti bakalnya susah seperti ini. Benar kan? Kamu tuh nyusahin aja. Baru saja menikah, sekarang kamu udah nyusahin dia, kamu udah sakit-sakitan seperti itu. Bagaimana kedepannya dengan nasib anakku ini, si Danu? Jangan-jangan kedepannya kamu cuma bisa nyusahin anakku saja. Cuma bikin susah anakku dan bikin anakku tidak bisa apa-apa dan tidak bisa melayani anakku dengan baik. Kata Bu Lina seakan-akan tuh menghakimi si Mawar dengan keadaannya Mawar yang dibawa dengan kursi roda itu. Danu yang melihat istrinya dihina habis-habisan, direndahkan habis-habisan oleh ibunya sendiri, ia pun angkat bicara. Ibu, jaga omongan ibu dengan baik ya Bu. Ibu tidak tahu bagaimana ceritanya sampai si Mawar ini dibawa dengan kursi roda. Sekarang dibawa dengan kursi roda. Ibu tidak tahu kan? Asal ibu tahu, orang yang mendonorkan ginjalnya kepada ibu itu adalah Mawar Bu. Asal ibu tahu, seorang wanita dan seorang menantu yang ibu hina, yang ibu rendahkan setiap harinya, itu adalah Mawar Bu, yang berani dan mau memberikan ginjalnya dan mendonorkan kepada ibu, seorang wanita tua yang selalu menghina dirinya, kata si Danu. Mawar pun menangis di sana.
setelah dihina oleh ibu mertuanya sendiri, setelah mendengarkan pembelaan dari suaminya, Mawar menangis. Nah, Ibu Lina pun syok mendengarkan bahwasannya ginjal yang ia dapatkan dari seorang pendonor, ternyata itu adalah ginjalnya Mawar. Seorang menantu, seorang wanita yang sejak dulu ia benci, sejak dulu ia hina-hina habis-habisan, sejak dulu yang ia tidak relakan anaknya menikah dengan wanita itu. Bahkan sekarang justru Mawarlah yang menolong dan menyelamatkan Bu Lina dari penyakit ganasnya itu. Ibu Lina pun menangis. Dia pun meminta maaf kepada si Mawar. Maafkan ibu, Mawar. Ibu tidak tahu bahwasanya ternyata kamu yang mendonorkan ginjalmu kepada ibu. Dan ternyata kamu pula yang menyelamatkan ibu dari rasa sakit penyakit itu. Maafkan ibu, Mawar. Ibu selama ini selalu merendahkan kamu, selalu menghina kamu, selalu menjelek-jelekan kamu di depan Danu dan orang lain. Maafkan ibu, Mawar. Maafkan ibu. Ibu menyesal. Kata ibunya menyesal, meminta maaf kepada si Mawar. Hingga akhirnya Mawar pun memaafkan mertuanya itu. Mereka pun saling berpelukan. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Mungkin ini memang nasibku. Ya, siapa yang tidak menghinaku, Bu? Ya, siapa orang yang tidak menghinaku, Bu? Seorang wanita yang memiliki anak di luar nikah, ya pasti orang akan menghinaku. Jadi ya, aku memaklumi apabila ibu memiliki prasangka buruk dan memiliki penilaian buruk tentang diriku, kata si Mawar. Hingga akhirnya mereka pun saling memaafkan satu sama lain. Dan keluarganya Danu kini menjadi keluarga yang bahagia setelah perdamaian di antara Mawar dan Ibu Lina, ibu kandungnya sendiri. Nah, begitulah kisah dari salah satu subscriber kita yang menceritakan seorang wanita merelakan anaknya menikahi seorang pelacur. Dan tidak disangka, justru pelacur ini melakukan hal yang tidak terduga. Ya, kadang kehidupan seperti itu. Kita menilai seseorang dari masa lalunya. Kita melihat seseorang dari ya covernya saja, dari tampak depannya saja, tidak melihat dari hatinya, tidak melihat dari perubahannya, tidak melihat dari niat baiknya. Dan semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah-hikmah, nilai-nilai penting hidup di dalamnya dan dijadikan contoh kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi kalian yang pengen komen-komen ataupun memberikan kritik dan saran yang membangun untuk fakta kehidupan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian pula yang punya cerita-cerita unik, kisah-kisah menarik, kalian bisa kirimkan lewat WA ataupun Instagram di bawah ini. Tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video berikutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.